Pada episode sebelumnya, para pemirsa sudah mempelajari mengenai menghitung harga pokok paket wisata atau tour cost calculation. Beberapa episode ke depan, kita akan mengulas mengenai mencari dan membuat paket produk dan jasa wisata, source and package tourism products and services. Pada unit, membuat program perjalanan atau prepare itinerary. Sebagai persiapan membuat itinerary, pada episode ini kita akan berbincang bersama Bapak Robert Alexander Sipahutar Moningka atau yang biasa saya sapa sebagai Om Bob, Ketua Umum ITLA dan juga inisiator Rumah Pintar ITLA, membahas mengenai storytelling dan story selling. Selamat bergabung pada kanal Edukasi Pariwisata Indonesia. Kanal ini dikelola oleh IINTOA atau Indonesia Inbound Tours Operators Association, didukung juga oleh Asita Pariwisata dan asosiasi pariwisata lainnya. Hadir untuk para pelaku pariwisata BPW dan APW, para siswa dan mahasiswa di bidang usaha perjalanan wisata atau tours and travel. Kanal ini akan berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang teori dan praktek usaha perjalanan wisata sesuai dengan standar SKKNI dan ACC/STP. Materi akan disampaikan oleh para instruktur, praktisi terdidik dan berpengalaman yang mahir di bidangnya masing-masing. Selamat mengikuti pelatihan ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Selamat pagi Om Bob, selamat datang di kanal Edukasi Pariwisata Indonesia yang dikelola oleh IINTOA. Sebelum kita berbincang mengenai materi pokok, silakan jelaskan sedikit mengenai Rumah Pintar ITLA. Ya, terima kasih Pak Yongki. Rumah Pintar ITLA adalah sebenarnya cita-citanya itu menjadi suatu LMS, satu Learning Management System yang diprakarsai oleh ITLA dari tim SDM, ya SDM sumber daya manusia, inovasi dan Litbang ITLA. Dan setelah 2 tahun di pandemi ini dan banyak sekali pelatihan-pelatihan yang telah diberikan sebenarnya dari ITLA sejak dari tahun 2009, di mana tidak terdokumentasi. Gitu. Materi-materinya bagus dan bisa dikembangkan setiap tahun begitu, dimutakhirkan. Nah, oleh karenanya harus dibutuhkan satu rumah di mana kita sebutkan apa waktu itu di awal-awal ya, akhirnya rumah pintar lah. Jadi orang-orang yang masuk ke sini mau lebih pintar lah, mau belajar. Jadi namanya menjadi satu tujuan, menjadi satu objektif bersama bahwa orang yang masuk ke rumah ini akan semakin pintar, semakin smart, semakin cerdas, khususnya di bidang kepemanduan. Tapi ternyata setelah kita lihat semua bahan yang ada dari 2009 bukan hanya khusus buat kepemanduan, tapi pariwisata secara umum, bahkan mengenai soft skill yang dibutuhkan di sebuah profesi. Dan akhirnya tahun lalu bulan Oktober itu kita launching, dipermenankan menjadi suatu kalau di kementerian kan ada kementerian, ada badan Barekrafnya. Nah, inilah Rumah Pintar sebagai satu badan di organisasi ITLA yang bisa menjadi kendaraan kita untuk membantu link and match dengan dunia pendidikan maupun dengan stakeholders lainnya. Itulah Rumah Pintar, Pak Yongki. Baik, menarik sekali. Jadi saya pikir ini cocok kolaborasi antara Kanal Edukasi Pariwisata Indonesia dengan Rumah Pintar ITLA. Ya. Om Bob, pada waktu senggang saat kita mengikuti pelatihan Train the Trainer di Solo bulan lalu, kita berbincang mengenai storytelling. Silakan Om Bob jelaskan mengenai storytelling tersebut. Iya, storytelling kalau bahasa Indonesia itu bertutur cerita. Ya, pada saat kita bilang storytelling bertutur cerita. Dan jujur saja dari kecil kita sering didongengin ya.
cerita gitu. Bahkan semua semua hal yang kita dapatkan sekarang itu rata-rata dari cerita, dari storytelling. Nah, cuma storytelling khususnya di bidang kepemanduan sebenarnya, kepemanduan yang lisan, terus kemudian kalau di bidang, yang misalnya tour planner ataupun tour consultant, itu harus, bisa menulis. Jadi menulis. Jadi kalau itu kalau bertutur cerita, ya storytelling itu kan, eee, langsung, harus disampaikan. Kalau itu bertulis cerita namanya. Nah, semua orang gitu ya, yang biasa ngobrol, wawancara ataupun apa, itu selalu sebenarnya bertutur cerita. Cuma bagaimana membangun strukturnya yang selama ini sebenarnya kita, eee eee, tidak pelajari dan tidak kita latih itu. Sehingga terjadi begini, apa bedanya storytelling dengan, ngobrol atau, ya ngobrol. Kalau ngobrol itu nggak ada tujuannya, tidak ada tujuannya. Tapi kalau storytelling pasti ada tujuan, pasti ada maksud, begitu, pasti ada maksud. Nah ini yang, mungkin lemah ya, mungkin lemah kita di dunia pendidikan kita, karena kita kebiasaan senangnya mau mendengar saja, membaca pun jarang, gitu ya. Nah, tapi maunya denger aja, gitu. Nah, kalau mau mendengar saja, orang yang berstorytelling, yang bertutur cerita, bukan hanya diisi dengan pengetahuan, tapi juga harus dilatih secara benar. Dan banyak sekali orang akhirnya bicaranya ngalur ngidul, gitu. Sedangkan berstorytelling itu terstruktur. Bahkan bisa dibatasi, gitu ya. Dalam storytelling Anda bisa bicara satu topik 1 menit atau 1 jam. Tapi isinya kurang lebih intinya sama. Kalau mau bukti, Anda dengarkan aja berita. Dalam waktu 1 menit, satu topik berita selesai. Begitu. Jadi ada intinya, tapi juga ada masalah delivery-nya. Nah, berapa waktu yang disiapkan, itu yang kita berikan. Di situ storytelling. Sering kita nggak berlatih, gitu ya. Tidak berlatih. Padahal ini ada latihannya, ada strukturnya. Buka, isi, tutup. Buka, isi, tutup. Nggak mungkin terbalik. Ya, nggak mungkin tutup, isi, baru buka gitu ya. Nah, dan ini ada tahapannya. Nah, tidak semua orang ataupun sekarang begitu ya yang tahu tahapannya. Padahal literaturnya banyak sekali. Banyak sekali Pak Yongki. Gitu Ya. ya. Seperti itu. Orang bilang biasanya nih, Mbak, public speaking ya. Ya. Public speaking. Nah, seperti itu. Nah, public speaking itu sangat umum. Sangat umum sekali. Bisa diimplementasi itu soft skill. Ya, tapi kalau bertutur cerita lebih arahnya lebih lebih jelas. Gitu ya. Ya. Nah, seperti itu Pak. Itu yang namanya storytelling. Jadi Baik. ada strukturnya, gitu ya, ada sumbernya juga yang tervalidasi automatically. Ya. Itu Pak storytelling, Pak. Baik, menarik sekali. Pada saat itu di Solo, kita juga berdiskusi mengenai story selling. Bisa tolong Om Bob jelaskan mengenai story selling ini? Nah, ini menarik sekali karena apa? Pada saat ini saya masih dalam pendidikan untuk S2 di bidang komunikasi, komunikasi pemasaran pariwisata. Jadi kita bicara tentang yang namanya branding gitu ya, promotions dan marketing pemasaran di bidang pariwisata. Pada saat saya studi gitu ya, setelah sekian lama lebih di office ataupun di dunia praktis, ternyata gitu ya, evolusi tentang storytelling itu minimal sudah 2 kali. Dan storytelling yang selama ini kita bicara tentang teknik, bagaimana kita public speaking gitu. Itu sudah 30-40 tahun, Pak. Sudah tertinggal. Saya nggak bilang ini, kita belajar masih yang sangat dasar sekali, gitu ya. Struktur tidak pernah dibuat, tidak pernah berlatih, begitu ya. Nah, sedangkan di negara-negara yang literasinya tinggi, gitu ya, saya nggak usah jauh-jauh, tetangga-tetangga kita di ASEAN juga, yang namanya story selling itu sudah bagian dari kehidupan mereka dan khususnya di bidang pariwisata. Sehingga apapun yang mereka ceritakan itu menjual, Pak. Ya, sedangkan kita
hanya sampai memberikan informasi, mendeskripsikan, tidak menjual. Dan kalau menjual tanda kutip itu kasar sekali gitu. Gitu ya. Karena apa? Masih berstorytelling. Masih hanya bertutur, bercerita Indonesia indah, Indonesia bagus, Indonesia itu enak buat ini turis-turis. Iya, tapi nggak malu kalau berjualan. Seakan-akan, maaf kata ya, beberapa rekan-rekan tuh jualan itu kayaknya loh, kita harus jualan tentang Indonesia, jualannya pun harus efektif. Belajar dari storytelling itu kan sudah ada tujuan. Tujuannya apa? Menjual, mempersuasi orang supaya persuasi itu kan membuat orang mengikuti apa yang kita mau, gitu ya. Itu story selling. Kalau storytelling kan cuma membuat orang dari nggak tahu jadi tahu. Indonesia indah, so what begitu loh. Ya. Begitu. Gitu. Jadi kalau storytelling, Indonesia bagus, datang ke sini. Dan mereka kan bilang, kasih alasan kepada saya supaya saya datang. Berceritalah. Itu jualan namanya. Ya. Seperti itu. Oke. Itu Pak, storytelling. Menarik sekali, Om Bob. Nah, ini hubungan storytelling dan story selling dengan materi pembelajaran membuat itinerary. Bisa tolong Om Bob jelaskan hubungan ini? Nah, pada saat kita melakukan penjualan, tidak bisa hanya, sekarang kan orang bilang, oh urusan jualan kan itu urusan bagian sales. Begitu. Nggak bisa seperti itu. Nggak cukup. Kalau itu yang klasik punya, sales, administrasi. Nah, pada saat di dunia hospitality, di dunia pariwisata, semua harus menjual. Termasuk yang namanya itinerary. Gitu. Nah, makanya kalau Anda belajar, ada namanya selling itinerary, namanya juga selling itinerary. Ya, harus baru ada working itinerary namanya. Nah, rata-rata begitu ya, kalau kita belajar di operations itu working itinerary. Kita nggak masuk di situ. Tapi kalau di selling itinerary, ya namanya sudah selling itinerary. Sering sekali hanya dibilang itinerary atau program perjalanan. Kalau program perjalanan, Anda hanya sampai ya batas storytelling. Begitu. Hanya storytelling aja. Oh, pergi ke sini, naik ini, berhenti, makan siang. Itu informatif sifatnya. Begitu. Nah, kemampuan seorang tour consultant harus menceritakan kembali secara lisan. Kerjanya jadi 2 kali kan. Oleh karenanya, orang yang membuat itinerary-nya harus bisa menjual. Begitu. Contohnya bagaimana? Anda akan menikmati makan siang gitu ya. Seperti itu. Kasih tahu makan siang yang seperti apa. Gitu ya. Dideskripsikan sehingga orang, misalnya Anda akan menikmati matahari terbenam dengan makanan khas. Nah, itu namanya story selling. Anda menjual, mempersuasi mereka untuk membeli. Itinerary itu kan hanya selembar kertas, Pak. Tapi selembar kertas tersebut bisa lebih mahal dari gadget yang Anda pegang. Apalagi kita kan produknya produk intangible, Pak. Tidak berwujud. Ya, gadget handphone yang Anda pegang harganya bisa mungkin 5, 10, 20 juta. Loh, yang dijual di itinerary itu bisa lebih mahal dari itu. Ya, bukan di Indonesia saja, di luar negeri. Untuk luar negeri. Padahal itu hanya selembar kertas dengan cerita di situ. Disitulah story selling perlu. Jadi tour planner yang mendesain tersebut dengan bagian marketing, mendesainnya, dicek lagi, perlu orang-orang yang bisa dari orang membaca itu mempersuasi tamunya. Itu namanya story selling. Dan story selling berhasil kalau ada terjadi transaksi. Akan lebih mempermudah kan, Pak? Jadi kalau misalnya itinerary-nya itu menjual, ringkas, ya nggak perlu panjang-panjang 2 halaman begitu untuk 1 hari, ringkas, gitu ya, jelas, dan jelas di sini deskriptif, dan menjual, itu perlu latihan. Sama seperti yang lisan, bertutur cerita. Harus latihan, ada strukturnya, ada metodenya. Begitu juga apalagi yang menulis. Gitu ya, tutur cerita maupun tutur menulis, tulisan. Begitu. Nah, inilah yang harus dilatih. Bayangkan kalau semua
hal yang berhubungan dengan pariwisata kita, semua bagian, baik dari tour planner, marketing, travel consultant, memiliki kemampuan storytelling dan story selling ini. Mereka terlatih. Dan bukan hanya karena produknya bagus saja, orang kan datang, orang kalau misalnya mau berwisata, itu mereka butuh kan, Pak. Ya. Kita Ya. cuma butuh mempersuasi mereka supaya, gitu ya. Itu karena kebutuhan. Kalau nggak butuh, mereka nggak datang ke kita, nggak nanya, nggak klik ini kita. Nah, sekarang zamannya 4.0. Gitu ya. Mereka klik, mereka harus baca dari itinerary. Itinerary-nya harus ringkas, jelas, menjual, bisa mempersuasi orang. Jadi pembelinya yang aktif, bukan lagi ini. Disitulah story selling perlu ada, Pak. Disitulah itinerary-nya menjual. Ya, baik. Menarik sekali apa yang disampaikan Om Bob. Hanya dalam waktu yang singkat sudah menjelaskan mengenai storytelling dan story selling. Terima kasih banyak Om Bob Moninga, Ketua Umum ITLA, juga inisiator dari Rumah Pintar ITLA. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih Pak Yongki, terima kasih. Demikianlah diskusi kita mengenai storytelling dan story selling sebagai bahan persiapan membuat itinerary. Pada episode berikutnya, kita akan mengulik step by step proses membuat itinerary. Terima kasih jika Anda sudah like, share, dan subscribe. Saya, Yongki Adiasa, pamit undur diri. Salam pariwisata Indonesia maju.